Kembali lagi di Cubits, curhat berbayar tapi gratis. Sekarang kita sudah kedatangan satu penelpon misterius, sebut saja Nona Esmeralda. Halo Esmeralda, Halo, apa kabar? halo, Lagi apa kamu? baik. Lagi di rumah aja. Oh, baik, baik. Oke, ada masalah apa nih? Mau curhat apa nih? Oke, jadi sekarang kan lagi musim-musimnya startup ya. Dan Ya, kebetulan gue juga punya startup, tapi lebih ke food tech, jadi plant based oke, oke. kayak Terus? gitu. Nah, jadi kemarin itu ada lomba dari Singapura, joinan Singapura sama Indonesia. Mhm. Itu mereka nggak istilahnya lomba kayak kita ada due diligence, terus habis itu Ya, ada kelasnya, terus kita ada pitching-nya ke investor kayak gimana. Nah, ya. terus habis itu ternyata kan jadi dipilih 30 besar, terus habis itu jadi 10 besar, dan terakhir itu top 3. Ya. Nah, ternyata bisnis gue itu masuk top 3. Right. Cuman gue galau karena ternyata setelah gue pelajarin lagi itu nominalnya itu nggak worth buat usaha gue yang sebenarnya kalau mau scale up di tahun 2021 Right. gitu. Nah, perlu disebutin nggak jumlahnya berapa? Boleh, boleh, boleh. Equity Oke. Equity-nya kan ini yang ngerjain ada dua ya, satu Singapura, satu Indonesia. Masing-masing itu 10%. Right. Equity 10% dengan initial investment itu 10.000 USD dan 10.000 USD dalam bentuk service kayak mentoring, terus habis itu nanti kita dibukakan channel ke pihak A, B, C, D dan segala macam. Right. Cuman kebetulan gue tuh punya calon angel investor lah, dia kayak udah mentorin gue dari awal dan segala macam. Cuman dia bilang katanya 10% untuk yang service itu kok kayaknya gue nggak ngelihat nominalnya tuh worth apa nggak worth it ya, jadi galau di situ. Padahal sebenarnya kayak gue juga bingung sih sebenarnya karena 10.000 USD untuk scale up di 2021 itu kayak cuman bisa buka satu cabang doang gitu. Right. Gitu. Jadi kayak gue butuh masukan kira-kira kayak gimana kayak gitu. 10.000 USD cuma 150 juta 150 ya. juta ya? Pertanyaannya menjadi kayak gini, itu kan lomba nih. Lo harus ambil tawaran itu apa nggak? Oh, jangan-jangan Anda adalah Xiaodao nih. Nah, itu dia, gue itu sempat discuss kan, kayaknya sih bisa buat mundurin diri, gitu. Kayaknya sih bisa buat mundurin diri, cuman gue malah bingung sekarang gimana nolaknya, karena orang salah satu judge-nya itu bilang dia mau visit ke central kitchen gue, terus mau lihat proses produksi dan segala macam. Gue kayak gimana sih, kayak udah intens gitu loh, kalau misalkan kayak ya itu, padahal gue sebenarnya gue aja belum yakin banget dengan 10.000 USD, terus habis itu equity-nya ya total hitungannya 20% lah, karena kan itu ada dua kan. Oh, itu dua-duanya bukan masing-masing 10.000, bukan? Nah, 10.000 kan dalam bentuk investmentnya, yang 10.000 itu dalam bentuk service. Jadi gue nggak dapat duitnya gitu loh. Right. Oke. Sini aja gue tidak mau seperti perusahaannya Sodalmi. Tiba-tiba gue terima ternyata nggak enak gitu loh, malah merugikan gue. Padahal kayak sebenarnya di 2021 kalau mau pikir bisa juga gitu loh. Kontraknya udah ditawarin? Kontraknya udah sempat belum ditawarin secara file-nya, cuman udah Zoom meeting. Oke. Jadi mungkin iya, mumpung belum ke kontrak, nanti kalau misalnya kontraknya udah ada gitu ya, I think lo perlu orang legal buat memastikan pasal-pasalnya, yang ngerti dunia startup juga, dan juga coba cari opsi yang tadi dari angel investor lain lah di sini, atau venture capital. Lo bisa coba propose lah gitu. Terus juga kalau misalnya lo merasa nominalnya kedikitan, lo sudah diskusikan belum dengan si investor yang di awal tadi, yang di lomba? Udah didiskusikan, cuman katanya dia ya segitu, padahal sebenarnya di informasi lombanya gue lihat tulisannya up to 50.000 USD kan, jadi gue mikirnya sampai ke sana gitu loh, karena jadi
agak tricky sebenarnya. Ya, oke. Ya balik lagi, kalau memang menurut lo gini, menurut lo nominalnya kekecilan ya nggak apa-apa. Yang pertama, yang bisa lo lakukan kan sekarang gini, lo pengen, bukan lo pengen, menurut lo nominalnya kekecilan, oke, menurut lo nominal yang pantas berapa? Gitu kan. Jadi coba lo juga ada dasarnya gitu loh. Oke, jadi kalau menurut gua valuasi perusahaan ini harusnya seperti ini sekian sekian sekian. Buat bikin cabang sekian sekian, maka gua butuh modal sekian dan ini yang gua punya, maka value-nya adalah sekian misalnya. Nah, kemudian itu kan jadi membuka diskusi dengan mereka gitu. Jadi kalaupun gua mau lanjut, misalnya kalian mau 10%, gue butuh buat nominal segini, dan untuk service terpaksa nggak ini. Ini jadi kayak lo membuka ruang buat negosiasi lo. Bukannya lo nggak mau gitu kan, bukannya lo menolak gue nggak mau atau enggak, tapi lo membuka ruang buat negosiasi. Ini juga menunjukkan bahwa ya I'm willing to discuss. Negosiasi apakah harus agree? Ya bisa juga nggak agree juga, and it's okay. Kalau memang nggak cocok, oh ya berarti ya udah misalnya lo mundur dari kompetisi atau apa. Nah, tapi kalau mundur pun lo coba cek lagi ya di syarat dan ketentuan. Misalnya, kalau misalnya lo mundur di tengah-tengah, apakah lo perlu membayar penalti atau tidak? Gitu. Bagian itu kan gue nggak tahu, jadi coba dicek aja. Nah, tapi anyway, satu, yang lo butuhkan ada valuasi tadi, jadi itu akan mengawali diskusi kalian dengan si investor yang ini. Yang kedua, lo harus ada backup plan juga. Backup plan dalam artian, oke, ketika misalnya ini nggak jalan, gue harus nyari funding kemana, kan gitu. Nah, ini udah ada belum yang backup plan? Baru buat pitch deck-nya sih. Tapi untuk detailnya masih sebenarnya kalau visi belum masuk ke visi sih, masih karena kan food tech itu kan sebenarnya masih apa ya, masih sedikit banget gitu visi. Yang interest mereka kan lebih banyak yang ke apa namanya, ke tech kan, yang aplikasi dan segala macam kayak gitu. Jadi sekarang itu masih dalam proses nyari kira-kira visi mana aja sih yang apa namanya, yang visinya sama, yang apa namanya mereka mostly investnya ke ABCD itu. Tapi kalau misalkan untuk preparation kayak gue butuhnya berapa, valuasi perusahaannya berapa, kira-kira untuk scale up rencananya mau kayak gimana tuh sebenarnya untuk sampai 5 tahun ke depan tuh udah ada gitu. Ya. Nah, kalau udah cuma tinggal belum ada yang ininya sih. Kemarin juga si Kopi Kenangan ya kalau nggak salah, dia kan juga kayaknya dapat investor gitu kan. Nah, lo coba cari juga dari industri serupa, kira-kira investornya ini siapa aja sih yang bisa lo approach gitu loh. Jadi mungkin nggak ke venture capital betul, tapi pasti ada orang-orang yang juga punya minat tinggi untuk invest di food tech gitu loh. Jadi yang perlu lo lakukan sebenarnya di sini adalah memperbanyak opsi. Ketika opsi lo lebih banyak, lo itu nggak cuma ngelihat yang tadi, opsi gue cuma ada di si lomba ini nih. Tapi ketika misalnya ada opsi-opsi lain, gitu kan, ada 4 opsi misalnya, lo jadi bisa membandingkan. Sebenarnya opsi yang pertama ini bagus atau jelek sih. Gitu. Kalau ternyata opsi lain malah, siapa tahu ternyata malah jauh lebih rendah atau malah offernya nggak menarik sama sekali gitu. Ya, might as well antara lo ambil yang pertama atau ya udah lo build modal sendiri, cari pinjaman ke bank. Okay. Tapi mungkin nggak sih kalau misalkan gue kepikiran sebelum kan tadi lo sempat sebut penalti, gue jadi takut deh kalau tiba-tiba ada penalti. Ya nggak tahu, nah makanya lo coba cek dulu, atau lo tanyain dulu ke mereka. Ya. Ini tawaran sesimpel gini, ini tawaran harus gue ambil nggak? Bisa nggak kalau gue mundur? Kalau nggak gue ambil gimana? Nah jadi lo cari tahu kemarin kontraknya gimana? Gue nggak tahu, coba lo gali sendiri. Oke? Oke, sip. Semoga cukup membantu ya. Wah, ngebantu. Thank you. Mungkin Jonathan mau invest juga? Boleh coba kirimin proposalnya. Kirimin proposalnya, emailnya ada di link bio gue ya. Kalau gitu terima kasih Nona Esmeralda alias Seodalmi. Sampai jumpa di lain waktu. Semoga sukses ya.